Tadi kembali ke hal tadi besar. Jadi salah satunya kayak begini lah ya misalkan ya. Ini kan sayur ya, Bapak sekalian ini sayur. Ada sayur, ada timun, ada apa tuh namanya? Selada, ada ini tahu apa nih? Ini sayuran. Iyalah. Kale, kale. Ini ya, vitamin C-nya, kaliumnya lebih tinggi daripada brokoli. Kale. Ya, sangat baik juga untuk sayuran untuk bersih-bersih badan. Tidak tahu kalau sini namanya apa nih kale. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat kayak begini ya, ini kan simple ya. Tadi saya sampaikan, karena modal apa ya? Modal jeruk nipis, modal madu, modal garam, modal lada hitam udah cukup bikin masakan ini sehat. Dapat rasanya, ya, dan gak usah dimasak, mentah aja. Semakin tidak banyak pengolahan yang kita lakukan pada makanan, semakin sehat kita insya Allah. Ya. Dok, saya makan sayur apa? Nangka. Di mana? Rumah makan Padang, sama aja. Gitu loh. Gak apa-apa. Ya. Kalau anda tetap pengen makan kayak begituan, ya silakan saja. Tapi saya cuma pesan saya apa? Coba usahakan porsi sayur buahnya 3 kali, 4 kali lipat. Gitu. Aman kita. Karena memang kalau sudah sudah penuh dengan makanan-makanan tadi itu sekalian berat badan kita mencernanya. Ya, jadi kayak begini nih kan, kayak begini mungkin Bapak Ibu pikir salad biasa, tapi ini berusaha insya Allah ya, saya boleh katakan kalau Anda rutin makan begini ini akan mengubah gen kita. Gen kita akan diubah sama dia. Ya, karena dari sisi antioksidan, kalium segala macam itu masya Allah berlimpah ruah di mereka ini. Ya. Cara bikinnya gampang aja lah, kasih jeruk nipis, kasih madu atau zaitun sedikit, ya. Atau kalau Anda mau tambahkan sedikit dengan kacang-kacang atau kismis atau kurma juga bisa. Simple, nggak ribet. Jadi makan tuh nggak usah ribet-ribet, seperti itu, ya. Atau juga ya Bapak Ibu sekalian, Anda ya mulai membiasakan di rumah mungkin ibu-ibu ya. Ini kan ada beberapa beberapa rimpang, ini kan kunyit, ini ada jahe, ini ada lengkuas, mana serainya? Ini ada serai. Apa tadi? Ini kan minuman orang tua kita zaman dulu tuh. Ya. Tapi subhanallah ya, saya tuh memahami suatu prinsip bahwa di suatu negeri ya, Allah biasanya umumnya menciptakan produk-produk ciptaannya yang terbaik yang bisa dikonsumsi oleh mereka di situ. Maksudnya apa? Kalau Allah ciptakan itu lebih banyak, minumlah itu banyak-banyak, sering-sering gitu. Ya, contoh begini, kalau kita lihat Saudi misalkan atau negara Arab gitu kan, dia sana susah tumbuh sayur kan. Mekah tuh ada, daerah Saudi tuh ada di Taif, tapi jauh, jarang-jarang. Kebanyakan sayurnya kan dari impor. Gitu. Tapi Allah ciptakan di sana kurma. Maka kurmanya itu udah dibekali Allah dengan kaliumnya ada, besinya ada, folatnya ada, macam-macam. Jadi kita nyebutnya superfood. Di Indonesia nggak tumbuh dia. Tapi Allah ciptakan sayur. Di sini gampang banget tumbuh sayur. Makan sayur itu gitu loh, mentadaburinya. Dan itulah bentuk cara Allah untuk menjaga kesehatan kita, termasuk Indonesia. Sering saya sampaikan, rempah-rimpang berlimpah ruah di negeri ini, Bapak sekalian. Berlimpah ruah. Ya, maka jadikan sebagai salah satu sarana kita untuk menjaga badan. Ingat, kita hidup sehat bukan untuk lifestyle, bukan untuk gaya hidup. Tapi kita hidup sehat karena rasa syukur kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah. Kalau sudah sehat, maka tingkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu kata kuncinya. Kayak begini nih, gampang sekali, dan tetap enak ya. Maksudnya kayak ini kan ada tadi apa isinya? Laos ya, jahe, kunyit, lengkuas, serai, sama jeruk nipis. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, bukan lebih bagus sih, modelnya saya kalau yang saya suka itu ini kan sudah itu nih, sudah larut ya kan, lalu wanginya sudah dapet gitu ya, kasih air panas saja, lalu disaring
Saring. Setelah disaring, Anda ambil kurma, Anda blender sama kurma. Jadi manisnya dari kurma. Kalau kurma nggak ada, Anda bisa pakai madu. Ya, bisa pakai madu kayak ini contoh aja. Ya. Nih, kalau boleh saya bilang, anak-anak milenial tuh minumnya ini. Bagi akhwat dan ikhwan di sini yang belum menikah, saya cuma pesan aja. Kalau Anda sekarang hidupnya makannya nyampah, maka Anda sedang mempersiapkan gen anak-anak negeri ini menjadi gen yang sampah. Serius, karena satu makanan yang kita makan, kata pisang kayak begini ya, ini akan menjadi bagian dari gen kita. Sehat dia, maka gennya akan sehat. Ilmunya namanya epigenetik. Ya, jadi kalau mewariskan dia, tapi gen yang paling utama kalau membentuk gen sehat adalah imannya dulu harus sehat. Kalau imannya sehat, dia akan mewariskan iman yang baik kepada anak-anaknya. Gitu, ya. Mau? Bikin sendirilah di rumah nanti. Semua mau. Bapak mau, Pak? Nih. Malu gitu? Masya Allah. Fadal, silakan ini. Saya suka dengan beliau, nyatet. Salah satu adab majelis ilmu itu nyatet. Masya Allah kan. Itu baik pula dia kan, kasih orang lagi. Ya, berbagi enzim. Apa? Nah, kalau kita Bapak sekalian ya, kalau Bapak sekalian mikir-mikir tentang penyakit, ini sekarang aja nih banyak kuman loh. Banyak kan kumannya kan? Kenapa? Kalau kita membahas tentang penyakit itu, Masya Allah, misalnya, manusia yang paling kena penyakit paling banyak itu dokter sama perawat harusnya. Tiap hari ketemu kuman. Tapi kenapa? Allah Maha Kuasa. Mereka datang untuk nolong orang, datang dengan bahagia segala macam. Gak ada kena. Jadi kata kuncinya apa? Imunitas itu bisa turun kalau pikiran, hati, iman turun. Kekebalan tubuh kita itu turun dia. Kalau apa? Kalau orangnya cemas berlebihan, tenang aja, ya, jangan khawatir. Ya, insya Allah aman. Termasuk juga tadi